Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materinya kita yang kemarin. Jadi masih materi tentang fungsi. Kita bahas lebih detail tentang teorema-teorema pada fungsi. Nanti sekaligus membuktikan beberapa teorema begitu ya. Baik, teorema yang pertama. Misalkan diberikan pemetaan fungsi f dari a ke b jika x itu adalah subset dari a, maka akibatnya fx itu adalah subset dari fa. Baik, buktinya seperti apa begitu ya? Buktinya misalkan, jadi sebelum kalian membuktikan, saya beri gambaran dulu. Misalkan ini ada A, kemudian ini ada B. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, kemudian di sini ada A, B, C, D. Ya, misalkan ini ada suatu diagram panah seperti ini. Ya, misalkan pada kasus ini adalah A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya FA itu adalah A, B, C, D. Kemudian saya memisalkan X-nya itu misalkan X subset dari A. Misalnya saya ambil 2,3. Maka fx-nya itu adalah A, D. Nah, kita lihat bahwa di sini A itu kan subset dari X itu yang di sini. X itu kan subset dari A. Ya, X itu subset dari A. Kenapa? Karena setiap anggota X itu ada di A. Nah, akibatnya yang di sini, maka fx itu adalah subset dari fa. Nah, ini contohnya. Ini bukan bukti loh ya, ini contohnya biar sebelum kalian membuktikan, saya ambil ini sampai ambil contohnya aja dulu. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Ya, jadi kalau ada kita ambil anggotanya, salah satu anggota dari A itu subset ya, X subset dari A seperti ini, maka ternyata bayangannya itu juga subset dari bayangan A, bayangan dari X subset dari bayangan dari A itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuktikan? Kita membuktikannya dengan karena bukti kemarin itu banyak, di sini kita membuktikan dengan cara jalannya dengan identitas subset ya. Memberikan subset gimana? Kalau kita jika X di situ ada kata-kata jika X subset dari A, maka fx subset dari fa. Jadi yang kita punya adalah X subset dari A ya. Bagaimana caranya nanti merubah menjadi fx subset dari fa ya. Baik, berasal dari bagaimana kita cara membuktikan. Saya ambil
ambil sebarang, begitu boleh. Ambil sebarang Y anggota dari fx, ya, Y anggota dari fx. Oke, Y itu berarti adalah posisinya adalah peta, posisinya adalah di anggota B, tetapi dia Y itu adalah suatu peta. Karena dia peta, dia posisinya kodomen tetapi yang punya pasangan di domain. Karena peta, dia berarti punya pasangan di domain. Kenapa? Karena simbolnya fx. Kalau Y anggotanya B, belum tentu dia punya pasangan di A. Tapi kalau Y anggotanya fx, berarti dia peta. Karena dia peta, berarti dia punya apa? Punya prapeta, kan gitu saja. Ya, kalau dia punya bayangan, berarti dia punya inverse bayangannya apa. Ya, kalau dia punya kalau dia merupakan ring, berarti dia punya bayangan di kodomen, kan gitu. Nah, ini fx, Y anggotanya fx, ya. Sehingga berarti maknanya apa? Karena dia itu adalah peta, sehingga kita boleh menuliskan ada misalkan T anggotanya. Karena Y tadi adalah peta, maka ada T itu adalah anggotanya A, ya. Nah, lebih spesifik lagi, karena dia fx, maka prapetanya adalah x, ya. Nah, sedemikian sehingga berarti kalau saya tuliskan T itu sama dengan fx, ya. Mohon maaf, bukan T sama dengan fx, tetapi Y sama dengan, mohon maaf, berarti karena Y itu sama dengan ft, ya. Y sama dengan ft, ya kan. Jadi Y itu adalah merupakan bayangan dari T, ya kan. Ketika saya mensubstitusikan T ke suatu fungsi, maka hasilnya adalah Y, kan. Y tadi posisinya adalah sebagai peta, maka prapetanya adalah T. Karena fungsinya adalah fungsi f. Fungsi f-nya di mana? Nah, ini fungsinya adalah fungsi f, maka ketika saya ft itu sama dengan Y, atau Y sama dengan ft. Nah, karena X itu adalah subset dari A, ya, maknanya ya jika T anggotanya X, maka berarti maknanya apa? Ya, karena X subset dari A, maknanya berarti berdasarkan definisi dari subset, ya, untuk setiap T anggota X maka T anggota A, kan itu loh. Berarti jika T anggotanya X, maka T anggotanya A. Ini berdasarkan definisi formal dari subset, ya. Definisi formal dari subset, ya. Sedemikian sehingga ft sama dengan Y. Nah, kita tahu bahwa berarti ft sama dengan Y itu berarti dia anggotanya apa, berarti anggotanya apa? Anggotanya FA, ya kan? Berarti dia anggotanya FA, ya. Artinya ft sama dengan Y adalah anggotanya FA, ya. Ya, kita tadi dimulai pembuktiannya adalah dari Y anggotanya fx. Y anggotanya fx, ya, berakhir dari Y anggotanya FA, kayak yang kemarin. Jadi ketika kita membuktikan subset, berarti subset itu maknanya kayak misalkan ini, fx subset dari FA, berarti kan untuk setiap Y anggotanya fx, maka Y juga anggotanya FA, kan gitu toh. Ya, kalau mau membuktikan ini, ya, fx subset dari FA itu untuk setiap Y anggotanya fx, atau ya, untuk setiap Y anggotanya fx, maka Y itu adalah anggota FA. Kita tadi berawal dari Y anggotanya fx, berakhir Y anggotanya FA, berarti kan sudah memenuhi definisi subset, ya. Sehingga terbukti bahwa
bahwa fx subset dari fa. Kenapa kok terbukti? Karena Y anggotanya fx berakibat Y anggotanya fa. Ya, tadi maksudnya berawal dari Y anggotanya fx, berakhir Y anggotanya fa. Jadi dia termasuk subset. Kemudian untuk yang teorema yang kedua, buktikan bahwa FA union B sama dengan FA union FB. Nah, ini. Jadi bacanya ring fungsi dengan domain A union B sama dengan ring fungsi dengan domain A digabung dengan ring fungsi dengan domain B. Ya. Nah, kalau membuktikan bentuk seperti ini, nanti kita membuktikannya itu adalah dengan definisi kesamaan fungsi atau definisi kesamaan himpunan. Jadi kalau kemarin masih ingat kalau A sama dengan B, ya berarti maknanya A subset dari B dan B subset dari A. Berarti nanti kita membuktikannya adalah dengan kesamaan himpunan. Ya, jadi nanti dibuktikan FA union B subset dari FA union FB dan FA union FB subset dari FA union B. Jadi gitu. Jadi nanti baru kalau sudah keduanya digabung ya baru terbukti begitu. Sama kayak tadi, misalkan sebelum kalian membuktikan biar ada gambaran begitu ya. Kalau kita punya tadi ya, seperti ini A, kemudian ini B, ini 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, ini A, ini B, misalkan ini C, ini D, ini E. Maka misalkan saya punya seperti ini. Begini. Misalkan begini. Ya, misalkan saya punya bentuk seperti ini ya. Kita ambil, ambil misalkan saya punya X-nya itu adalah, misal ini X-nya itu adalah 1,3, kemudian Y-nya itu jangan X sama Y ya. Kemudian saya ambil S begitu, misalkan ini 4,5 ya, maka fx ya, ini fx-nya atau petanya itu berarti ini B, kemudian ini 1,3 berarti B, E ya. Kemudian kita punya fs itu petanya 4-nya D, 5-nya A. Baik, coba sekarang kita perhatikan kalau kita menggabungkan coba X union S, maka jadinya adalah 1, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita tahu bahwa fx bayangannya, jadi fx union S adalah, kalian lihat di situ kan 1, 3, 4, 5, berarti 1 itu dengan B.
kemudian 3 dengan E, 4 dengan D, ya, kemudian 5 dengan A. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ini, berarti kalau kita punya Fx union Fs, kalian lihat BEDA sama nggak? Aku tanya, ternyata sama kan? BEDA. Ternyata kalau kita punya ini X union S 1, 3, 4, 5, Fx union S itu BEDA, Fx union Fs itu adalah BEDA, ya, yang ini sama dengan yang ini, ya. Jadi ternyata dia sama. Ini contohnya. Sekali lagi ini contoh, ini bukan bukti. Membuktikannya gimana? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita akan membuktikan suatu kesamaan fungsi, pada kasus ini adalah kita menggunakan kesamaan himpunan. Jadi kalau kesamaan himpunan ya dibuktikan subset. Yang pertama kita akan membuktikan subset F A union B itu subset dari F A union F B. Nah, kalau kita membuktikan nanti ya akan dibuktikan gitu ya, akan dibuktikan F A union B itu subset dari F A union F B. Berarti maknanya untuk setiap J anggotanya F A union B, maka J anggota F A, saya benarkan dulu, ini juga saya benarkan. Jadi ini J anggota F A union F B, ya. Nah, nanti arah pembuktian kita adalah berawal dari ini, bagaimana nanti berubah ke sini kan gitu, ya. Caranya sama, jadi ambil sebarang proses pembuktian PB, ini proses pembuktian ya, ambil sebarang. Nah, berawal dari mana pembuktian kita? Berawal dari yang ini. Bagaimana nanti berawal dari ini berubah menjadi bentuk yang ini gitu ya. Ambil sebarang J anggota dari FA union B, ya, maka saya ambil prapetanya T ya. Jadi petanya T, kita terserah masalah prapeta itu disimbolkan dengan apapun terserah. Ini pada sini petanya adalah Y, ya, maka ada prapeta T ya anggota A union B. Kalau petanya kan ada kalau bayangannya itu berarti kan ada F, kalau prapetanya berarti kan tidak ada F-nya, ya, sehingga atau sedemikian sehingga Y itu sama dengan FT, ya. Tuh. Ya. Kemudian yang pertama karena T tadi, T kan anggotanya A union B, berarti berdasarkan definisi himpunan, ya, maka berarti berdasarkan definisi himpunan berarti T anggotanya A atau T anggotanya B, ya. Nah, kita ketahui bahwa jika T anggotanya A, maka berarti karena dia tadi prapeta kan punya peta tuh ya. Berarti kan dia punya peta, berarti FT anggotanya FA, ya kan? Kalau dia ini kan T anggotanya A kan peta, prapeta. Maka dia punya peta yaitu FT. FT itu anggotanya apa ya? Anggotanya FA, iya kan? Anggotanya FA. Iya, FA pada kasus ini seharusnya mungkin akan lebih mudah, bukan A dengan B kali ya. Ini saya ganti aja biar tidak jumbo. FA sama B pada kasus ini adalah nggak sama dengan ini. Ini A sama B itu diambil dari subset dari domain. Mungkin biar tidak
crash, maksud saya gitu, ini saya ganti aja bukan A dengan B. Bolehlah ini misalkan H sama K gitu. H itu posisinya domain, K itu adalah kodomain gitu ya. Ya biar tidak cuma dengan ini, maksud saya biar tidak crash dengan yang FAB ini, biar nanti mudah. Nah maksud saya nanti jadi gini kan, TT itu berarti pada kasus ini anggotanya prapeta, anggotanya H yang di sini ya. A itu adalah salah satu anggota himpunan dari H. A itu misalkan pada kasus ini adalah saya ambil X gitu 1,3, B nya itu yang di sini S 4,5 gitu ya. Jadi kalau jika T anggotanya A, maka ya FT anggotanya FA. Sekarang jika T anggotanya B, karena dia adalah prapeta maka masih punya peta, maka FT anggotanya FB ya kan. Nah kemudian jika FT anggota FAS ya, anggota FA union FB, atau ini jadi bukan jika ya. Jadi FT itu anggotanya FA union FB ya. Kan kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena dari pernyataan ini. Sebentar. Dari pernyataan jika T anggotanya A, maka FT anggotanya FA. Jika T anggotanya B, maka FT anggotanya FB ya. Jadi FT itu anggotanya FA union FB. Kan tadi T itu anggotanya A union B ya, maka berarti T anggota A atau T anggota B ya. T anggota A tadi, T anggota A karena dia prapeta maka dia punya peta. Berarti kalau T anggota A maknanya apa? FT anggota FA ya. Kemudian kan tadi atau T anggotanya B. Nah kalau T anggotanya B berarti FT anggotanya FB ya. Jadi FT anggotanya FA union FB. Nah perlu diketahui, boleh kita tuliskan bahwa kalau FT tadi kita tahu bahwa yang di sini FT tadi kan nah sama dengan Y ya, berarti ya artinya Y itu anggotanya FA union FB. Nah dari sini masih ingat karena tadi kita berawal dari Y anggotanya FA union B, berakhir Y anggota FA union FB. Jadi atau maka terbukti bahwa FA union B itu adalah subset dari FA union FB ya. Itu adalah untuk pembuktian yang dari kiri ke kanan. Sekarang untuk yang pembuktian dari kanan ke kiri. Jadi untuk yang selanjutnya ini adalah FA union FB itu subset dari FA union B. Nah seperti ini caranya, sama persis dengan yang tadi, hanya sedikit beda arah saja ya. Berarti nanti kita membuktikannya adalah akan dibuktikan yang ini ya, yang kita ambil diawali dengan yang sini, bagaimana nanti berakhir dengan yang ini begitu ya. Sekarang ambil sebarang, caranya sama persis. Ambil sebarang Y anggota FA union FB. Nah berarti berdasarkan definisi definisi gabungan, artinya ya Y anggotanya FA ya, atau Y anggotanya FB ya.
Ya, kemudian karena Y itu kan peta, ya, Y anggotanya FA, maka ada T anggotanya A sedemikian sehingga FT itu sama dengan Y. Begitu juga dengan karena Y anggotanya FB, maka ada T anggotanya ini atau karena Y anggotanya FB, maka ada T anggotanya B sedemikian sehingga FT sama dengan Y, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalau yang atas ini saya gabung, ya, yang atas ini, yang ini, ya, T anggotanya A atau T anggotanya B, berarti jadinya gimana ya? Baik, dari keterangan tadi yang saya jelaskan tadi, maka ya, jadi jika, karena kan kita T anggota A atau T anggota B berarti kan union. Jika T anggotanya A union B, maka ya FT, ya, FT itu adalah anggotanya, ya, T anggota A union B, berarti dia punya pasangan di kodomain, atau dia punya bayangan kalau T itu anggota A union B. Tadi kan yang atas T anggota A, ya, maka FT sama dengan Y, ya. Atau T anggotanya B, maka FT sama dengan Y. Jadi dia FT itu anggotanya FA union B, ya. Kalau T anggotanya A union B, dia punya peta, maka T-nya punya, T itu adalah prapeta, dia punya peta yaitu FT. Kalau A union B itu prapeta, maka dia punya petanya FA union B. Nah, dari sini berarti FT tadi apa? Atau Y anggota FA union B. Nah, tadi berawal dari Y anggota FA union B, berakhir dari Y anggota FA union B, ya, berawal dari Y anggota FA union FB, berakhir Y anggota FA union B. Berarti jadi FA union FB itu subset dari FA union B, ya, itu. Jadi dari 1 dan 2, maka terbukti bahwa FA union B itu sama dengan FA union FB, gitu ya.